siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam siaran perbatasan Radio Republik Indonesia Voice of Indonesia dengan RRI di perbatasan. Dan kali ini kita bersama dengan RRI SP Sumba. Ada Prima Maya di sana. Halo Prima. Halo Prima. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, Kak, puji Tuhan. Kabar baik. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga. Di Jakarta ada Kak Andi Romdoni dan juga Kak Wendy. Di sana ada siapa aja? Ya, pagi ini saya ditemani oleh Deodatus, Ansnitu, dan juga Yatnia London. Oke, salam buat semuanya ya. Kita juga sapa pendengar kita yang ada di perbatasan lain, perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga kita dan juga di wilayah-wilayah yang merilai siaran kita ya. Ada RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, SP Sungai Penuh, SP Somlaki, SP Bintuhan, SP Rote dan juga SP Talaut. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya, Prima Maya ya. Tapi yang perdana ini kalau sama Prima ya. Betul, perdana hari ini. Oke, senang sekali. Semoga kita bisa berbagi terus informasi-informasi baik dari Jakarta maupun dari Sumba ya. Dan kita awali dengan warta berita berikut ini bersama dengan RRI Voice of Indonesia dan juga RRI Sumba akan menghadirkan warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Bahlil yakini Indonesia berkontribusi besar wujudkan nol emisi dunia. Sebagai bagian dari pengawasan Pilkada 2024 di Sumba Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024. Bersama saya Agus Santika dan Prima Maya, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) secara global. Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi hijau dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Bahlil dalam pernyataannya di Jakarta Jumat 20 September mengatakan, saat ini transisi dan penggunaan energi terbarukan bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti dilakukan oleh seluruh negara. Karenanya Indonesia harus mengambil peran strategis dengan mengedepankan pelestarian alam dan optimalisasi energi bersih. Bahkan menurut Bahlil, tren penggunaan energi ramah lingkungan telah merambah ke sektor perbankan. Bahlil menambahkan di Eropa dan beberapa negara lainnya, perbankan hanya akan memberikan kredit jika ada rekomendasi dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan. Kita beralih ke berita internasional. Komite Hak Anak PBB atau Komite on the Right of the Child (CRC) mendesak Israel segera menghentikan pembunuhan dan melukai anak-anak Palestina di Gaza. Komite Hak-Hak Anak PBB dalam siaran persnya dilansir Anadolu Jumat 20 September menyebutkan komite sangat prihatin dengan tingginya jumlah anak-anak di Gaza yang terbunuh, mengungsi, menjadi yatim piatu dan menjadi korban kelaparan, kekurangan gizi dan penyakit sebagai akibat dari serangan yang tidak pandang bulu. Komite Hak Anak PBB juga mendesak Israel untuk segera menghentikan pembunuhan dan cederai anak-anak Palestina di Gaza, memastikan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa batas ke dan di dalam jalur Gaza.
Selain itu, mengizinkan masuknya semua bahan bangunan yang dibutuhkan keluarga Palestina untuk membangun kembali rumah dan infrastruktur sipil dan publik. Selanjutnya berita dari Sumba, silakan Prima. Baik, sebagai bagian dari pengawasan Pilkada 2024 di Sumba Barat, Bawaslu Sumba Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang berlangsung di Aula Hotel Pelita Waikabubak. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI Sumba. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan kegiatan pengawasan sosialisasi partisipatif pada hari Kamis 12 September 2024 sebagai bagian daripada persiapan menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat yang akan berlangsung pada tahun 2024 ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang adil dan transparan sekaligus mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi proses pemilu. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan, lembaga, swadaya masyarakat, akademisi, awak media, instansi terkait, pelajar hingga anggota komunitas lokal atau paguyuban. Mereka berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang penting pengawasan pemilu serta mekanisme yang dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung. Dalam sambutan PLT Ketua Bawaslu Kodim P3S Bawaslu Sumba Barat Justi Rambo Karaji menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas pemilihan. Ia mengatakan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif untuk memantau dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Menjamin itu tentu bukan hanya tugas Bawaslu atau KPU atau kepolisian atau tentara, TNI. Ini menjadi tugas pokok kita sekalian. Kita yang akan menentukan siapa pemimpin kita di Kabupaten Sumba Barat ini 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, sebentar ada ruang-ruang diskusi yang kita bangun bersama untuk memberikan masukan saran seperti apa sebaiknya Bawaslu dalam tupoksinya berkaitan dengan kita sekalian untuk memastikan pilkada ini berjalan dengan baik. Berbagai materi pengawasan disampaikan kepada peserta termasuk cara-cara melaporkan pelanggaran pemilu. Dengan pengetahuan ini diharapkan masyarakat dapat lebih sigap dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang atau saluran komunikasi yang telah disediakan oleh Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga telah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan informasi atau keluhan terkait proses pemilu. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu dan memastikan jalannya proses demokrasi yang sehat. Itu juga menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak termasuk pemantau independen dan media massa untuk menciptakan atmosfer pemilu yang bersih dari kecurangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran publik mengenai peran mereka dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, harapan bahwa pemilu akan berjalan lancar dan bebas dari kecurangan yang semakin besar. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumba Barat berharap dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memastikan bahwa pemilihan di wilayah tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip demokrasi yang penuh integritas. Dari Bumendelu, RRI Sumba, Jerry Lende terus mengudara untuk Indonesia. Kejaksaan Negeri Sumba Barat kembali menetapkan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak tahun anggaran 2016-2020. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI Sumba. Pada hari Selasa 17 September 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengadakan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang berlangsung dari tahun anggaran 2016 hingga 2020. Proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp9.998.930.075 yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Kabupaten Sumba Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Agus Taufikur Rahman, SHMH, mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat dilaksanakan berdasarkan serangkaian surat perintah penyidikan, dengan yang terbaru adalah surat perintah penyidikan nomor sprint 64-FD-2/09/2024 tanggal 17 September 2024. Dalam proses penyidikan, tim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan MNT, mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat periode 2016-2021 sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya indikasi harga pengadaan tanah yang jauh lebih tinggi dari nilai jual yang seharusnya. Hal ini terbukti dari laporan penilaian tanah yang jauh lebih tinggi dari nilai jual yang seharusnya. Hal ini terbukti dari laporan penilaian aset tanah koridor Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak yang mencakup beberapa segmen dinilai tidak sesuai dengan nilai yang semestinya. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp8.456.130.706 sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik nomor 002/5-PKKN Sumba -2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah dilaporkan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Tentang penetapan tersangka dan penahanan tersangka atas nama MNT dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan didapat fakta hukum telah terjadi kemahalan harga berdasarkan laporan penilaian aset tanah koridor Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dalam kurung segmen koridor Dede Kadu, segmen koridor Sobarade, segmen koridor Ubu Raya, segmen koridor Bira Tanah, dan segmen koridor Bondo Hula, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 8.456.000.000 sekian berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik nomor 002/5-Romawi-PKKN Sumba-2024 tanggal 31 Mei 2024. Atas perbuatan tersebut, MNT disangkakan dengan pasal primer dan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga disangkakan melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dakwaan subsidiar pasal 3. Jaksa penyidik telah menetapkan penahanan terhadap tersangka MNT selama 20 hari ke depan, mulai dari tanggal 17 September 2024 hingga 6 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikabubak. Penahanan ini dilakukan dengan mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penegakan kasus ini merupakan salah satu komitmen serta upaya Kejaksaan Negeri Sumba Barat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih lanjut terkait aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahwa demi kepentingan penyidikan, jaksa penyidik melakukan penahanan tersangka berinisial MNT selama 20 hari sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Waikabubak. Pengusutan lebih lanjut terhadap proyek pengadaan tanah ini sangat penting mengingat dampak sosial hukum serta pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap daerah. Proyek yang seharusnya mendukung pembangunan infrastruktur justru telah berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang besar. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dengan harapan dapat memberikan efek jerak kepada para pihak yang hendak melakukan perbuatan serupa serta menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumba Barat yang hendak berjalan baik. Dari Bumanelu, RRI Sumba, Jirlende terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba.
masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, mendengar dan juga Prima di siaran perbatasan kali ini tentu banyak informasi dari Sumba nih terkait dengan kesiapan Sumba menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebenarnya sudah mulai marak juga ya. Tadi sudah ada informasinya bagaimana pengawasan. Nah, kalau suasananya di masyarakat seperti apa nih, Prima? Kalau untuk suasana saat ini Kak cukup kondusif ya, dan Senin besok di tanggal 23 September 2024 akan diadakan undi nomor bagi para paslon Kak, seperti itu. Oke. Tapi masyarakat sudah tersosialisasikan ya, bagaimana tahapan-tahapannya semuanya ya? Iya, dan juga antusias masyarakat di Kabupaten Sumba Barat sendiri cukup tinggi Kak. Ya, terlihat dari partisipasi pemilih ya yang aktif di berbagai tempat seperti itu. Dan juga berharap bahwa kedepannya pemimpin dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumba Barat dan juga memperhatikan isu-isu lokal seperti pendidikan dan juga kesehatan seperti itu Kak. Begitu ya. Nah, Sumba ini yang dipilih oleh masyarakat setempat itu bupati ya? Iya, bupati. Bupati dan wakil bupati dan juga gubernur. Iya, seperti itu Pak. Oke, pemilihan gubernur juga. Dan itu berapa kecamatan ya, Prima ya? Untuk Kabupaten Sumba Barat sendiri terdiri dari 8 kecamatan Kak. Oke. Jadi luas juga ya wilayahnya. Luas. Ya. Dan semua sudah tahu tanggal kapannya menyalurkan hak suara ke bilik suara itu udah pada tahu ya. Oke, pastinya kegiatan-kegiatan lain yang di luar penyelenggara pemilu seperti mungkin bagaimana menyukseskan oleh pemuda itu juga sering dilakukan ya oleh pemuda-pemuda setempat ya. Iya Kak. Oke. Ya, dan selain itu juga mungkin di akhir pekan biasanya kalau di Sumba itu juga destinasi wisata ramai juga ya, Prima ya. Iya, untuk saat ini cukup ramai, tapi lebih ramainya perbincangan soal politika. Jadi mengalahkan isu-isu pariwisata ya. Sekarang berkurang Kak, kebanyakan sih berkumpul untuk membahas terkait politik ini. Oke. Nah, Prima, di sana kan ada Danau Liburani ya. Ya. Itu terkenal sekali katanya di sana ya. Iya Kak. Jadi penasaran nih, pengen lihat gimana ya suasana di Danau Liburani dan seputar danau ini, apa yang menjadi potensi ya. Kabarnya akan ada informasinya. Kalau begitu langsung saja kita bagikan ya untuk mendengar di seluruh tanah air dan juga di seluruh dunia bagaimana itu Danau Liburani ya, Prima ya. Iya. Oke, pendengar, inilah potensi Danau Liburani. Ya, saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Danau Liburani, yaitu danau yang dikelilingi dengan hutan mangrove di Desa Baliloku, Kecamatan Wanokaka. Saat ini, saudara, tepat di belakang saya itu adalah hutan mangrove yang di mana pada tahun 2017 ini telah diberdayakan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa dengan melakukan pembiayaan untuk pengelolaan hutan mangrove ini dengan anggaran 200 juta untuk peningkatan pemanfaatannya. Pada tahun 2021 karena terjadi badai Saroja, kondisi wisata hutan mangrove di Desa Baliloku ini terancam rusak dan bahkan hampir semua fasilitas yang sudah disediakan di sini itu sudah mengalami kerusakan. Saat ini ketika kita berada di sini ini kita juga tadi sudah memantau dari dalam hutan mangrove bahwa sejumlah fasilitas tadi itu sudah mengalami kerusakan. Hutan mangrove ini merupakan salah satu potensi desa yang ada di sini untuk potensi wisata yang pernah dikembangkan oleh pemerintah desa dibantu oleh Kementerian Desa.
Dan pendengar, untuk kita mengetahui seperti apa sebenarnya pemanfaatan lebih jauh terkait tentang hutan mangrove ini, saya sudah bergabung dengan Kepala Desa Baliloko, Umbu Duang Magamo Paji, yang akan memberikan informasi tentang detail keberadaan hutan mangrove sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Baliloko. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore Pak Jerry. Ya, Pak Kades, ini kan kita lihat di belakang kita tadi ini yang panjangnya kurang lebih 7 km ya. Ya, panjang hutan mangrove ini. Sekarang ini seperti apa pemanfaatannya, Pak? Ya, kami sudah memanfaatkan hutan mangrove ini dengan intervensi dana desa, yaitu kami membangun jalan setapak sejauh 120 meter, dan kemudian kami dibantu oleh Kementerian Desa Tertinggal dengan dana 200 juta itu, sehingga kami memanfaatkan membangun 5 lopo atau gazebo dan satu MCK. Nah, ini tujuannya ke depan akan menjadi satu tempat yang akan selalu dikunjungi oleh masyarakat kota atau masyarakat dari luar daerah atau pulau-pulau lain, dan juga wisatawan mancanegara, sehingga nantinya kami bisa terus akan mengembangkan. Dan satu persoalan yang kami hadapi yaitu kami belum mendapatkan perdes. Perdes ini yang menetapkan untuk perawatan seluruh aset-aset yang ada dengan retribusi, sehingga itu kami kendala demikian. Itu terjadi seroja, dan aset-aset yang sudah kami bangun tempat mengalami kerusakan, yaitu yang kami buat dari kayu, sedangkan dari dana desa yaitu cor beton itu masih utuh sampai sekarang. Ini Pak Kades, kalau kita lihat ini kan potensi yang luar biasa ya, di mana pada tahun 2017 ya sudah diintervensi melalui dana Kementerian Desa Tertinggal, dan juga diintervensi untuk peningkatan kapasitasnya juga diintervensi melalui dana desa yang dikembangkan. Kemudian di tahun 2021 tadi yang dibicarakan bahwa terancam saroja. Nah, untuk pemanfaatan lebih lanjutnya nih Pak Kades, ini apakah bisa diintervensi dengan dana desa, atau karena ini memang proyek Kementerian Dalam Desa harus diintervensi melalui pembiayaan daripada Kementerian Dalam Desa? Ya, kami berharap sekali lewat Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi akan terus mengintervensi potensi yang kami miliki ini, dan kemudian kalau bisa dari Kementerian Pariwisata juga bisa masuk intervensi di dalam sini, sehingga itu ke depan kami bisa lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang. Dan itu bisa kami membangun yang lain-lain, yaitu bisa menggunakan speedboat atau perahu dayung di tempat sini, dan kemudian dengan menggunakan kuda bisa menunggang kuda di sepanjang pasir putih ini sejauh 7 km. Ya. Jadi memang harapannya bahwa ke depannya pemerintah daerah bisa membantu untuk kemudian pemanfaatan lebih lanjut dan perbaikan penataan yang sudah mengalami kerusakan akibat saroja, begitu ya, Pak Kades ya? Ya. Kami berharap sekali dari pemerintah kabupaten juga akan membantu kami dalam soal biaya, sehingga nantinya ke depan aset-aset yang nantinya diberikan semakin lebih banyak lagi. Karena ini kami baru intervensi dari dana desa maupun Kementerian Desa Tertinggal yang sempat membantu kami. Baik, terima kasih Bapak Desa. Ya, sama-sama Pak Jerry. Terima kasih banyak Pak Jerry. Baik, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Desa Baliloko, saudara. Dan tadi sejumlah harapan dituangkan atau diutarakan oleh Kepala Desa Baliloko bahwa potensi hutan mangrove ini sempat saya sampaikan tadi bahwa telah dimanfaatkan, namun mengalami kerusakan dan mubazir sampai saat ini tidak terjadi pelestarian atau pemanfaatan yang lebih bagus akibat mengalami kerusakan MCK dan beberapa
fasilitas-fasilitas yang ada itu telah mengalami kerusakan, sehingga kemudian membutuhkan peningkatan dan perbaikan ke depan lewat bantuan daripada pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Desa dan Kementerian Pariwisata. Ya, itu tadi informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari Desa Baliloko di Danau Liburani, saudara pendengar. Saya Jarande mohon pamit dari hadapan Anda, terus mengudara untuk Indonesia.
Iya, oke, jadi berasa hanyut ya di tengah danau gitu ya sambil dengerin musik yang luar biasa. Tapi saya tadi sempat ngebaca ya subtitlenya. Itu ternyata ada doa-doa banyak sekali di situ yang terbaik lah untuk hidup. Itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih, Prima, lagu ini? Iya Kak, itu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu ya yang sudah berhasil membesarkan anaknya seperti itu, dan anak juga berdoa kepada Tuhan untuk diberikan umur panjang kepada ayah dan ibunya seperti itu Kak. Seperti itu. Dan ya. bagi yang paham betul bahasa daerah Sumba itu memang sangat-sangat sedih Kak lagunya. Iya ya, tadi juga makanya berasa hanyut banget gitu ya dengerin lagunya nggak? Wah, asik banget. Ini Manawarami Ina Ama. Iya, itu artinya bapak dan ibu yang mengasihi saya seperti itu. Oh, jadi ceritanya anaknya lagi merantau nih, jauh gitu ya dari orang tua. Oh, oke. Tapi emang orang-orang Sumba banyak yang jadi perantauan juga ya? Banyak Kak, itu banyak yang merantau ke Denpasar, ke Jakarta seperti itu. Baik. Wah, jadi memang ikatan batin antara anak dan orang tua itu terjalin meskipun di perantauan. Jadi tidak lupa asal usulnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau Prima sendiri ada rencana mau merantau mungkin ke Jakarta atau kemana? Tidak sih, di Sumba saja. Soalnya gitu. sudah merantau yang pas masih kuliah itu di Jogja 5 tahun, jadi udah cukup. Sudah pernah merantau ternyata ya? Iya. Pasti lagu ini terus diputar ya? Seperti itu. Tapi suaranya merdu gitu ya? Orang Sumba itu hobi nyanyi dan suaranya bagus-bagus ya? Dan untuk lagu itu Kak, itu dari daerah Wejewa ya, itu dari kabupaten tetangga itu, Kabupaten Sumba Barat Daya. Oh, oke. Jadi itu penyanyi dari kabupaten sebelah ya, kabupaten tetangga. Nanti mungkin Sabtu depan Prima yang nyanyi langsung kali ya, bisa juga. Wah, agak susah itu, agak ribet. Cantika mungkin bisa. Oh, Cantika ya? Oh ya, Cantika kalau bisa sih dia. Iya. Pertemuan yang lalu memang Cantika nyanyi juga. Iya, Cantika gitu. Bisa nyanyi dia. Nyanyi ya. Ntar backing vokalnya Prima ya. Oh, Cantika ada di situ ya? Cantika lagi hari ini libur Kak Cantika. Oh, libur. Baik. Oke deh, salam buat beliau. Ya. Bicara tentang talent ataupun bakat-bakat yang terpendam di setiap orang itu kan masing-masing beda-beda ya. Ada yang bakat nyanyi. Kalau Prima bakatnya mungkin lebih ke presenter kali ya. Bisa. Kalau Kak Agus bakatnya apa nih? Kalau saya bakatnya ya cuap-cuap juga sih. Cuap-cuap gini aja gitu. Kalau disuruh nyanyi, waduh ampun. Ya. Kalau Bang El tuh kayaknya bisa nyanyi. Coba dong satu lagu. Bang El, mana Bang El? Bang El lagi pergi. Oh gitu. Oke deh kalau gitu, bicara tentang talenta memang ini kita luar biasa ya. Indonesia punya banyak sekali talenta, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai ke Rote. Sumba juga di dalamnya itu banyak bakat-bakat. Nah, bicara tentang bakat di Voice of Indonesia itu ada namanya The Session, nama program acaranya, menghadirkan talenta-talenta dari Indonesia dan juga luar negeri. Nah, kali ini kita akan hadirkan talenta dari dalam negeri dulu ya, dari Saamel yang akan menghibur kita semua nih. Dan sekaligus juga kita pamit nih ya. Prima ya, nggak apa-apa ya, pamit, kita cepet pamit karena setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ada Kak Enggar yang akan melanjutkan siaran Indonesia hari ini untuk sesi siangnya. Terima kasih untuk Prima dan juga terima kasih Kak Agus, sampai jumpa. Buat teman-teman di SP Sumba ya. Selamat bertugas, selamat akhir pekan juga, sukses selalu, sehat selalu ya semuanya. Oke, terima kasih dan juga terima kasih buat RRI yang sudah merelay kita juga ya.
Oke, terima kasih buat RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, kemudian juga RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Saumlaki, Bintuhan, Rote, dan juga Talaut. Kita ketemu lagi di siaran perbatasan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan kita tutup dengan The Session bersama Risa Amel. Hai, di studio Voice of Indonesia kali ini ada Risa Amel. Halo. Wah, bakalan seru banget nih ya studio kita ya setelah berminggu-minggu senyap ya. Tolong ntar dekat ya. Bakal seru banget nih ya studio kita karena udah ada Risa Amel nih. Insya Allah seru ya. Seru dong. Kalau soal suara jangan ditanya, jebolan salah satu kontes musik dangdut tanah air. Betul ya. Betul. Terus juga mau kasih dikit-dikit ininya ya bocorannya. Suka olahraga voli, bener gak? Betul. Betul. Kok tahu sih? Tahu dong, kan lambe tuh. Bener banget, hobi banget aku sama Hobi voli. banget voli. Jadi kalau soal pernapasan, pasti bagus kan? Karena olahraga. Karena ya olahraga jadi ngebantu juga sih Kak. Ngebantu juga. Artis, bukan artis ya, penyanyi dangdut favoritnya, idolnya tuh Bunda Rita. Betul. Sama Om Imam ya. Iya betul. Imam S. Arifin loh. Karena lagu-lagunya banyak yang aku suka, akhirnya aku seneng ngikutin aja gitu. Karena sampai sekarang pun suara Bunda Rita itu tuh masih keren gitu. Walaupun di usianya yang sekarang. Betul, nggak goyang sama sekali nadanya ya. Bener-bener keren deh. Makanya aku ngefans banget. Ngefans banget. Dan kali ini baru aja ngeluarin single ya. Ini betul. single pertama. Ini pertama bersama Megah Music. Judulnya nih, kita mau spill judulnya. Judulnya Yang Tersayang. Cerita apa nih Yang Tersayang? Jadi Yang Tersayang ini menceritakan tentang seorang wanita yang sangat menyayangi kekasihnya. Jadi isinya tuh banyak tentang pengungkapan sampai sebenarnya agak protektif ya, karena gak akan biarin gadis manapun mendekati dia gitu. Bucin ya? Bucin banget. Bucin berat ya? Banget. Aduh. Tapi jadi kan? Apanya? Maksudnya cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Oh jadi kan? Itu yang penting. Itu penting. Maksud bucin apa, yang penting gak bertepuk sebelah tangan ya. Bucin sendiri dong. Iya, bucin sendiri paling males selesai loh. Capek. Nggak lama. Oh gitu. Jadi ini Yang Tersayang ini yang cipta ini siapa nih? Proses di balik dari penciptaan lagu ini. Pak Haji Ukat S. Oke, luar biasa. Itu salah satu pencipta lagu yang legend juga. Betul. Karena aku pengennya klasik, jadi kemarin tuh dari tim Megah juga nyarinya. Ya udah kita cari-cari lagu dari pencipta lagu legend. Kebetulan Pak Haji Ukat S lagunya. Seneng banget. Dan cocok ya. Cocok. Pas banget Pas gitu banget buat aku. Ini sudah ada di semua platform digital musik streaming. Ada di YouTube Music, ada di TikTok Music, Instagram Music, di Spotify. Pokoknya di semuanya sudah ada. Jadi langsung aja cek Yang Tersayang. Cek Yang Tersayang ya. Bisa banget. Atau enggak ke YouTube-nya, punya YouTube pribadi juga kan? Punya ke YouTube-nya aku, Risa Amel namanya. Jadi atau sebelum kemana-mana nih, sebelum beredar kemana-mana dulu ke YouTube Voi ya. Oh iya betul. Ke YouTube Voi _official nih. Harus ke situ dulu ya. Baru nanti boleh menclak kemana-mana. Boleh main ke YouTube aku ya. Jangan lupa subscribe ya, share ya. Betul, share. Nah, kita mau dengerin seberapa bucin ini lagu. Nanti Mbak Risa akan nyanyi nih spesial di studio kita. Wow. Check it out. Nah. Sayang, kau memang paling ku sayang, melebihi bulan, melebihi bintang. Sayang, kau memang paling ku puja, melebihi uang,
kembali lagi sama Dora dan Risa Amel. Bukan But ya. Oh iya, Dora dan But bukan Risa Amel. Enggak dong, masa secantik ini dibilang But sih, jahat banget ya. Mohon maaf ya. Kurang cantik apa gue hari ini dibilang But gitu. Dora di Explorer boleh lah. Atau Doraemon boleh. Doraemon. Nah, ini ngobrolin soal lagi giat-giatnya nih, lagi senang-senangnya nih Mbak Risa tuh untuk mempopulerkan kembali musik dangdut klasik. Betul. Nah, ini penting banget ya. Karena kebanyakan tuh mungkin generasi muda sekarang tuh lebih sering denger yang musiknya udah campuran ya. Udah campuran banget. Dangdut koplo, terus lebih ke dangdut yang ada DJ-nya gitu. Jadi sekarang mulai diperkenalkan lagi dengan musik dangdut klasik yang ada di lagu yang tersayang ini ya. Iya, betul. Ini kenapa? Karena aku pribadi seneng banget sama lagu klasik, karena memang basicku juga dari kecil, dari dulu aku sangat menggeluti lagu klasik. Terus sampai sekarang, walaupun alhamdulillahnya kan dangdut tuh semakin berkembang ya. Betul. Berarti tandanya dangdut semakin dicintai oleh semua kalangan. Tapi walaupun udah banyak ya jenisnya, aku tetap bertahan di klasik. Karena menurut aku dangdut klasik itu tidak akan pernah mati kalau menurut aku, karena nggak tahu ya, iya bener. Selalu relate aja sih kalau dangdut klasik tuh selalu masuk gitu, masuk ke hati setiap pendengarnya kalau dangdut klasik. Itu dia. Dan ini juga penting ya untuk menambah hasanah juga ya musik dangdut tanah air, karena beberapa terakhir ini ya kita disuguhin tuh telinga kita dengan dangdut-dangdut yang kekinian begitulah ya. Ini masuk kembali nih dangdut klasik nih bakalan seru banget. Biar flashback juga sih. Benar. Tapi ini klasiknya nggak klasik yang gimana banget Enggak yang jauh banget, enggak. Takutnya nggak nyampe nanti ya. Ini masih pertengahan. Masih pertengahan ya. Jadi masih bisa lah dinikmati sama Gen Z, milenial. Betul. Alpha nggak tahu juga ya kalau Alpha ya. Semoga nih kita bisa diterima di semua generasi. Betul. Aku berharap seperti itu. Dan banyak juga ya yang masih juga bertahan ya untuk dari jebolan-jebolan kontes dangdut gitu untuk tetap berpegang pada klasik, musik dangdut klasik ya. Banyak. Cuman sekarang tuh gini kan, mereka pasti pengennya tuh mengikuti pasarnya kan. Jadi kayak ya udahlah sekarang pasarnya koplo, bikin koplo. Nah, aku tuh memang agak menyerang pasar gitu. Nah, maksudnya kayak ya? Bukan mainstream ya. Anti mainstream ya. Jadi kayak ya udah orang-orang pada bergelut di sana, aku pengen beda gitu. Khawatir nggak? Ntar nggak dipanggil loh nyanyi. Sebenarnya panggung ke panggung. Jadi sebenarnya gini, kalau koplo terus kayak di remix itu kan teknis di panggung gitu. Jadi walaupun nanti suatu saat bisa aja ada yang request lagu aku tapi pengen dikoploin ya boleh aja gitu. Tapi rilisan keluarnya tetap klasik gitu. Original tuh klasik. Dan fact-nya ya ini bukti nyatanya lagu dangdut tuh bisa diapa-apain ya. Bisa. Mau dikeroncongin bisa. Mau dirockin bisa. Iya. Dikoploin bisa, tergantung request ya. Betul. Sama Itu tuh. ini ya. Itu ya utama. Iya dong, kalau request berani bayar berapa? Kalau manggil ya maksudnya ya kan. Dan itu hebatnya tuh musik dangdut tuh hebatnya itu. Semakin karena berkembang. Bisa dimain-mainin ya. Betul. Wah, itu luar biasa sekali dan bangga banget ada juga generasi muda sekarang masih mempertahankan tuh musik klasik. Bravo nih buat Mbak Risa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Dan gak cuma nyanyi lagu yang tersayang kali ini ya. Iya. Ada satu lagu nih bonus ya. Bonus. Apa lagu apa? Ada Putri Panggung. Jadi ini juga salah satu yang pernah aku recycle karena ini penyanyi aslinya dulu Mbak Uut ya? betul. Terus di tahun 2021 aku recycle dengan musik yang lebih modern. Tapi nggak ke jenis yang lain ya, nggak ke koplo atau enggak ya, tetap ya. Iya. Tapi mungkin lebih modern aja. Iya, lebih milenial aja. Nah, jadi terus dengerin ya karena nanti Mbak Risa akan nyanyi lagu Putri Panggung. Sebelum berakhir nih pendengar ya, mau tanya lagi nih supaya kita highlight lagi nih ya media sosial mana nih yang perlu perlu di subscribe ya.
perlu di subscribe. Oke, buat teman-teman semua, kalau mau kenalan sama aku, boleh follow IG aku, ada @risa_kdi20 atau Risa Amel, ada di situ. Terus TikTok aku juga, aku main TikTok juga, ada Risa Amel, L-nya 3. Ada YouTube juga, aku punya channel YouTube namanya Risa Amel. Jadi teman-teman yang mau request lagu, aku kan suka coveran juga. Oh gitu, suka live TikTok juga dong? Iya dong, boleh nonton aku ya. Kita follow-followan. Oke, sip. Aku ditonton juga. Jangan, gak usah ya. Gak penting. Medsos saya gak penting, saudaraku. Iya. Mending medsosnya Mbak Risa aja memegang musik ya. Iya betul, jangan lupa juga untuk di follow. Voice of Indonesia juga jangan lupa ya di follow. Betul sekali. Oke, jadi kita mau say goodbye dulu nih. Bye. Jangan lupa ya ke medsos kita ya. Bye. Joko tersayang, rasa capek jadi hilang, semuanya karena Kang Mas. Mata ngantuk hari gelap jadi terang, karena Kang Mas tak putus kirim pesanan, pesan cinta, pesan sayang untuk diri saya seorang. Joko
Terkadang saya rasakan Anda baru saja mendengarkan siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.